Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengadakan konferensi pers terkait perkembangan logistik dan masalah hukum pemilu 2024. Selengkapnya kita ikuti jalannya konferensi pers dari gedung KPU Jakarta. Selasa, tanggal 28 November 2024, KPU akan menyampaikan perkembangan informasi penyelenggaraan pemilu, terutama untuk dua hal. Yang pertama adalah perkembangan untuk pemenuhan logistik pemilu tahun 2024, baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah perkembangan tentang penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu, dan juga sejumlah gugatan di pengadilan negeri dan gugatan di pengadilan tata usaha negara, terutama berkaitan dengan diterbitkannya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saudara sekalian, sebagaimana untuk logistik ada dua tahapan. Tahapan pertama yang diadakan adalah 1. Kotak suara, 2. Bilik suara, kemudian yang ketiga tinta, kemudian yang keempat adalah segel. Nanti tentang kapan mulai produksi, volumenya seberapa besar, kemudian kapan distribusinya, apakah sudah terdistribusi semua. Yang ketiga, apakah sudah diterima oleh kabupaten kota semua di 514 kabupaten kota. Karena memang posting terakhir adalah di KPU kabupaten kota. Maksudnya pengiriman terakhir yang menerima adalah KPU kabupaten kota. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Mas Derajat sebagai Ketua Divisi Logistik. Nah, untuk pengadaan logistik tahap kedua itu meliputi surat suara, kemudian formulir-formulir ya, yang paling utama, dan juga daftar calon tetap yang akan dipasang di tempat-tempat pemungutan suara atau TPS. Itu juga nanti akan kami sampaikan soal pemenuhannya, yaitu proses produksinya, proses distribusi, tanggal waktunya, dan kemudian postingnya atau distribusinya diterima oleh KPU kabupaten kota kapan. Yang jelas semua itu menurut Undang-Undang Pemilu paling lambat harus sudah terdistribusi di TPS H-1 atau 1 hari sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa proses produksi, distribusi itu postingnya sampai KPU Kabupaten Kota. Karena nanti KPU Kabupaten Kota untuk surat suara, formulir harus mensortir, memilah-milah, kemudian melipat, dan juga mempacking, itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengemas di dalam masing-masing kotak suara yang akan dikirim nanti ke PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, lalu ke PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa kelurahan, dan akhirnya nanti sampai di KPPS. Demikian juga nanti akan disampaikan perkembangan proses produksi, distribusi, logistik tahap kedua, yaitu surat suara dan formulir untuk keperluan pemilu di luar negeri yang akan didistribusikan di 128 PPLN, panitia pemilihan panitia pemilu di luar negeri. Prosesnya sudah sampai seperti apa, nanti juga akan disampaikan secara detail oleh Mas Yulianto Sudrajat sebagai Ketua Divisi Logistik. Topik yang kedua, saudara sekalian, yaitu perkembangan tentang proses-proses penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan juga sengketa dan juga gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan umum maupun gugatan di PT UN sehubungan dengan penetapan calon, apakah itu calon anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota maupun pasangan calon. Nanti Mas Afif akan menyampaikan itu. Ini penting untuk kita sampaikan karena sangat berpengaruh terhadap proses cetak surat suara. Artinya kalau itu belum final, maka kemudian ada sejumlah daerah pemilihan
yang kemudian cetak surat suaranya ditunda atau menunggu ada kepastian hukum dari proses-proses hukum, baik itu dugaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu penyelesaiannya dan juga penyelesaian sengketa pemilu, terutama dalam hal penetapan calon tetap oleh kewenangan oleh Bawaslu maupun oleh PT UN. Saya kira dua topik itu. Nah, untuk kampanye, terutama metode debat pasangan calon, rencananya kami besok hari Rabu tanggal 29 November 2024 mengundang rapat sejumlah pihak secara maraton. Jadi yang pertama, rencana besok pagi hari akan mengundang sejumlah orang yang kita anggap paham dan tahu tentang mekanisme debat capres cawapres. Ada dari kalangan akademisi, ada kalangan pemerintah, kemudian ada kalangan jurnalis atau media, dan juga ada teman-teman dari NGO atau masyarakat sipil. Ini ada dua hal yang dibahas. Di dalam Undang-Undang Pemilu itu sudah ditentukan topik-topik besar yang menjadi bahan untuk kampanye metode debat. Lalu detail-detailnya yaitu bisa akan dibahas. Yang kedua adalah soal metode debatnya seperti apa dan durasinya yang tepat seperti apa. Kemudian nanti rencananya itu digelar pagi hari. Kemudian sorenya nanti kami akan mengundang tim pasangan calon untuk membahas rencana kampanye metode debat tersebut. Menyampaikan perkembangan diskusi pagi hari soal topik dan juga soal metode kita sampaikan kepada tim pasangan calon, dan kemudian dari situ juga akan kita ambil kesepakatan tentang rincian atau detail dari topik yang akan dijadikan bahan debat, demikian juga metodenya dan juga rencana usulan siapa saja panelis yang dianggap ahli atau mumpuni di bidang-bidang tersebut, supaya nanti ketika menyusun rangkaian pertanyaan atau merumuskan problematika yang dijadikan bahan untuk debat terkonfirmasi dengan baik. Saya kira pengantar dari saya itu, dan saya persilahkan Mas Derajat untuk menyampaikan perkembangan pemenuhan logistik pemilu tahun 2024. Silakan, Mas. Cek. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua dan seluruh anggota KPU Republik Indonesia yang saya hormati, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran dan rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan perkembangan logistik, seperti biasanya, berikut kami sampaikan latar belakangnya terlebih dahulu ya, biar runtut begitu ya alurnya dan biar mudah dipahami oleh kawan-kawan media semuanya. Baik, kami sampaikan berikut perkembangan pemenuhan logistik untuk pemilu tahun 2024. Pengelolaan logistik pemilu 2024 dalam negeri. Pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, atau yang dikenal sebagai logistik pemilu menjadi salah satu kunci terselenggaranya pemilu. Oleh karena itu, pemenuhan logistik pemilu harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, serta efektif dan efisien. Dalam rangka memenuhi logistik pemilu tahun 2024 yang lebih singkat jadwalnya, KPU bersama-sama dengan LKPP menerapkan pengadaan melalui katalog elektronik nasional untuk beberapa logistik pemilu dengan melibatkan personil dalam kelompok kerja, baik dari LKPP maupun dari KPU. Selain itu, KPU menyiapkan strategi dengan membagi kewenangan pengadaan barang dan jasa pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2023 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum sebagaimana
musyawarah dengan PKPU nomor 16 tahun 2023. Selain itu, KPU dan LKPP menyiapkan strategi pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik nasional untuk beberapa logistik pemilu dengan tetap memenuhi amanat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa beberapa logistik pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariatan Kabupaten Kota. Dalam pengadaan logistik pemilu, KPU berupaya secara maksimal meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi, memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Jumlah logistik pemilu tahun 2024 yang diadakan oleh KPU berdasarkan pada keputusan KPU nomor 857 tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut. Jumlah daftar pemilih tetap 204.807.222. Terus kemudian jumlah pemilih dalam negeri terbagi dalam pemilih dalam negeri dan luar negeri ya. Untuk pemilih dalam negerinya 203.056.748. Untuk pemilih luar negerinya 1.750.474. Jumlah kecamatan 7.277, jumlah desa kelurahan 83.731, jumlah TPS dalam negeri 820.161, jumlah TPS luar negeri 3.059 di 128 perwakilan luar negeri di 95 negara, terdiri dari untuk TPS LN 828, untuk KSK 1.579, kemudian untuk metode pos 652. Dalam memenuhi logistik pemilu tahun 2024 di dalam negeri dan di luar negeri, KPU melaksanakan pengadaan barang jasa melalui 2 tahap pengadaan sebagai berikut. Untuk pemenuhan logistik pemilu tahun 2024 tahap 1 untuk dalam negeri, pengadaan jumlah dan zonasi logistik pemilu tahap 1 sebagai berikut. A. Jumlah kebutuhan untuk kotak suara adalah 4.084.593 buah. Kemudian untuk tinta 1.640.322. Kemudian bilik pemungutan suara 3.280.644. Kemudian segel 78.378.738 keping. Berikutnya untuk segel kabel tis adalah 21.170.356 buah. Dalam pengadaan logistik pemilu tahun 2024 untuk tahap 1, KPU berhasil melakukan efisiensi sebesar 42,72% atau sebesar kurang lebih 225 miliar rupiah. Total presentasi pemenuhan logistik pemilu tahap 1 sampai dengan tanggal 28 November 2023 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat sebagai berikut. Ini update terakhir ya untuk pemenuhan kebutuhan logistik. Tahap 1 untuk produksi sudah sebesar 98,4%. Berikutnya proses pengiriman dari tempat produksi ke tempat penyimpanan gudang KPU Kabupaten Kota sudah sebesar 93,4%. Sudah masuk di seluruh gudang-gudang KPU Kabupaten Kota. Berikutnya penerimaan oleh KPU Kabupaten Kota sebesar 90%. Gitu ya, proses menuju dan sudah diterima oleh KPU Kabupaten Kota sebesar 90%.